Tapi ya kadang itu mereka tetap apa itu ya nguncalnya ya kadang diangkut dilempar gitu. Ya mas seperti itu mereka katakan. Podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kali ini dengan tema yang cukup menarik nih sahabat sekalian ya, tentang layanan ambulans gratis. Dan kali ini saya sudah ditemani dengan Pak Hamzah dan Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hai Mas. Alhamdulillah, ini nampak seger. Berarti kayaknya buka puasanya cukup nih kayaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puasa lancar Pak Hamzah, Pak Aziz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Baik. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang side profesi sampingan ya. Tapi bukan profesi sebenarnya, apa ya? Kegiatan sampingan ya. Antum berdua nih, antum nih. Tentang anak kan sering lihat antum mondar-mandir bawa ambulans nih. Itu sebenarnya punya siapa? Bukan gitu ya. Sebenarnya ya gini, ini kan yang anak ketahui ya, itu kan termasuk kegiatan sosial nih Pak ya. Dari sekian banyak kegiatan sosial tuh kenapa kok ambulans yang dipilih? Gitu ya. Monggo, siapa mau jawab duluan nih? Pak Hamzah dulu. Monggo, padahal Pak Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kita tuh menggulirkan program ambulan tuh ceritanya gini ya. Dia kan pernah tuh ada kejadian di daerah mana ya, Kajang kalau nggak salah itu ada teman kita itu kan bapaknya jatuh di kamar mandi. Itu kan otomatis yang namanya jatuh kan tuh bingung toh. Akhirnya kan yo riwari cari bantuan. Ada mobil tetangganya tuh kok punya mobil tapi emang apa tuh minta tolong tapi ya belum bisa. Memang karena waktu itu memang hari Jumat itu. Jam berapa itu? Ya menjelang mau sholat Jumat kalau nggak salah gitu. Jadi kan makanya sejak itu kan saya beringin ya punya angan-angan lah bagaimana ya kalau mungkin ada ambulan gitu. Itu juga belum kita berikan ke teman-teman, cuma ya punya keinginan saja gitu. Masih berupa ide sendiri. Gitu. Alhamdulillah setelah kami itu diberi amanah sama Pondok Pesantren Sunnah untuk membawai atau mengkoordinir urusan dakwah sosial, yaitu pertama kali yang kita gulirkan tuh bagaimana kita pengadaan ambulan gitu gratis untuk umat gitu. Ya, alhamdulillah kita ingin ambulan malah dapat 3 gitu. Masya Allah, langsung 3 ya? Ya, salah satunya ambulan dari RPM, ya, RPM, juga dari Nasus Sunnah dan dari Masjid Samsul Huda itu. RPM itu apa Pak? Saya pura-pura nggak tahu aja. Saya mungkin belum tahu nih ya. RPM itu apa sih sebenarnya gitu loh, Pak Aziz? Baik masih terus. Pemirsa radio dan TV kita Madiun yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit kita mundur ke belakang sebentar Mas ya. Oh baik, saya mundur Pak. Oh iya. Bukan begitu maksudnya. Ya karena tadi Anda menanyakan apa itu RPM. Itu RPM. Karena memang RPM ini sebenarnya sebuah lembaga sosial, Mas. Jadi lembaga sosial kemanusiaan yang alhamdulillah kita sudah bergerak atau berdiri sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan alhamdulillah kita sudah berbadan hukum, sudah legal. Jadi kegiatan-kegiatan kita alhamdulillah bisa mensupport, membantu berbagai bencana ya, walaupun skupnya masih kecil karena kita masih istilahnya kalau dibandingkan dengan organisasi lembaga kemanusiaan yang lain di Indonesia, kita masih ibaratnya seperti anak-anak kecil lah, anak-anak TK, baru lahir ya, baru berkembang. Boleh lahir, boleh bisa dikatakan gitu. Tetapi alhamdulillah sejak kita berdiri sampai sekarang, setelah kita sosialisasi terutama lewat media sosial ya, banyak sekali masyarakat di Madiun dan sekitar, bahkan lewat bantuan Pak Hamzah juga. Pak Hamzah beliau juga salah satu pengurus dari RPM Madiun juga. Oh ya sebentar, tadi belum dikasih tahu ya, RPM itu apa gitu. Afwan ya. Jadi kepanjangannya. Jadi RPM itu pemirsa sekalian, kepanjangan dari relawan. R-nya itu R relawan. Dengan P-nya itu peduli. M-nya Muslim. Nah, terus belakangnya lagi ada Madiun. Jadi relawan peduli Muslim Madiun. Jadi
begitu pemirsa. Jadi ya alhamdulillah respon dari masyarakat di Madiun dan sekitar, bahkan dari luar kota Madiun, setelah kita ya mensosialisasikan kedudukan kita, keberadaan kita, banyak sekali respon dari masyarakat yang mendukung, membantu kegiatan kita. Ya alhamdulillah. Apalagi Mas yang yang berkaitan dengan mobil ambulan ini ya. Iya. Jadi sebenarnya itu kalau RPM ya hanya angan-angan dulu sebenarnya. Ya, masih sama kayak Pak Hamzah tadi ya. Belum sampai itu. Ya karena kita maklum ya, karena kondisi kita masih dini lah, masih ibaratnya masih anak kecil, jadi belum begitu mampu waktu itu. Ya nanti bisa diteruskan. Sementara itu aja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi RPM 2017. Tapi pengadaan ambulannya sudah sejak kapan, Pak? Ambulan untuk RPM sama seperti yang dibilang Pak Hamzah tadi. Alhamdulillah ada Musinin di Madiun yang beliau memantau kegiatan sosial kemanusiaan di Madiun, itu paham beliau. Beliau sangat antusias sekali mendukung kegiatan-kegiatan sosial, sehingga beliau itu terutama waktu itu setahu kami yang dari RPM itu, karena kita pernah mengirim misi bantuan ke baik itu bencana alam di Lombok, di Pandeglang. Diberangkatkan ya? Waktu Gunung Krakatau kemarin sempat meletus ya, ada bencana tsunami itu, kita ngirim relawan dan bantuan berupa logistik dan sebagainya ya. Kita menggunakan mobil ya, kalau taruhlah waktu itu kan kita masih pinjem. Berarti belum mobil ambulan ya? Belum milik kita sendiri. Tapi itu teman kita sendiri itu sebenarnya. Itu miliknya teman kita yang di Caruban. Nah, di sana juga ada mobil ambulan yang boleh digunakan untuk masyarakat umum untuk membantu mendukung kegiatan sosial. Jadi dari situ mungkin sudah ada keinginan ya. Tapi karena kita masih menyadari belum sampai jauh ke situ, kita hanya sekedar ini aja. Ya, mungkin juga mau nambah sedikit Mas ya. Mungkin kalau dari sisi sosial memang kita kan terjunnya di bidang sosial. Tapi selain itu memang kita inisiatif ambulan itu juga ada sisi dakwahnya gitu. Seperti yang mungkin kita ketahui bersama, itu kan Islam kan cenderung disuduhkan gitu. Apalagi kan banyak bom itu kan cenderung berjenggot, bercadar, cingkrang. Apalagi kan kita kan juga berjenggot semua gitu. Nah itulah salah satu sedikit ya. Kita tuh mengadakan ambulan tuh kita buktikan pada masyarakat. Tuh Islam tuh nggak seperti digambarkan. Kita tuh berbaur besar dengan masyarakat itu. Bahkan jangan Islam orang selain Islam tuh kita angkut juga gitu. Dan Muslim juga bisa. Kalau urusan sosial ya terus siapa saja ya kita tolong. Masa kita mau nolong orang kecelakaan Islam kok Kristen gitu tuh Mas. Langsung kita bawa aja gitu. Nah termasuk kalau Pak Aziz di RPM nih Pak, relawan peduli Muslim. Walaupun kalau orang Muslim gimana Pak Aziz? Ya nggak masalah. Nggak ada masalah ya? Itu juga sudah dibuktikan ketika bencana gempa bumi baik di Lombok maupun di Palu bahkan. Karena kita selain mengirim bantuan kan otomatis di sana korbannya seluruh warga negara Indonesia. Muslim, non-Muslim, semua ya? Nah, betul. Jadi kita bantu semua. Walaupun itu sifatnya kita sosial kan, murni. Jadi insya Allah kemanusiaan itu tidak memandang dia dari agama apapun. Insya Allah kita bantu semua. Pandanglah dia sebagai manusia. Iya. Dipandang sebagai manusia ya. Masya Allah. Baik. Nah, tadi Abang sempat bahas tentang ada kegiatan mengirimkan relawan ketika bencana. Nah, kalau lingkupnya sebenarnya dari Pak Hamzah dulu ya. Kok lingkupnya apa ya? Kalau di Pak Hamzah ini? Ya, bencana alam tuh atau mungkin orang sakit dikirim. Kita kan memang saya kan sebenarnya kan juga pengurus RPM. Sekarang kan saya jadi di komandan di Amanin untuk mengurus dakwah sosial di Nasusuna. Yang untuk sementara kegiatan kita yaitu aja. Selain kita antar jemput pasien yaitu bagi-bagi sembako gitu. Bagi-bagi sembako. Terkala kita mungkin senggang atau mungkin lagi longgar gitu, kita
bagi-bagi sembako gitu. Seperti itu. Kalau Pak Aziz? Memang saat ini RPM kan saya kembali sedikit mundur ke belakang juga. Boleh. Bahwa RPM itu sebagai lembaga kemanusiaan walaupun istilahnya kita skupnya kecil masih di Kota Madiun ya, organisasi kita di Madiun, tetapi alhamdulillah sejak pertama kita ikut membantu di bencana gempa bumi di Lombok, kita sudah alhamdulillah dari teman-teman dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Markas Bersama As-Sunnah, itu akhirnya kita semua terdaftar sama. Jadi kita berkumpul bertemu dengan teman-teman seluruh tanah air. Alhamdulillah karena sudah ada istilahnya kecocokan ya, sudah moodnya sama-sama karena kita istilahnya seperjuangan. Ya akhirnya kita ketika tergabung di sana, segala informasi bencana atau dan kegiatan kemanusiaan yang ada di Indonesia, insya Allah kita ikut partisipasi di sana. Karena ya seperti Anda tahu sendiri, bahkan berapa tahun terakhir ini kan negara kita itu sering terjadi bencana. Bahkan sekarang ini yang barusan terjadi di Malang ya, Lumajang, Malang itu ya betul, gempa bumi itu masih berlangsung dan kita alhamdulillah kemarin masih kita sempatkan walaupun kemarin sedikit, ada yang berangkat kan? Belum berangkat, tapi kita bisa mensupport bantuan di sana. Ya, Masya Allah. walaupun sedikit ya, saya belum bisa. Jangan nilai sedikit banyak ya Pak, Betul, tapi ketulusannya, Masya Allah. Baik, nah antum ini kan Pak Hamzah juga minta ambulan juga, antar pasien juga? Ya iyalah. Iya, antum juga Pak Hamzah. Nah, ada nggak Ya, suka dukanya itu? Sukanya dulu. Pak Hamzah dulu monggo. Kalau sukanya Senangnya tuh, apa ya? Ya intinya kita tuh bisa membantu orang lain meringankan penderitaan orang itu ya itu mungkin tuh sukanya gitu. Karena kan salah satu juga kan apa itu yang dianjurkan oleh agama kita kan ta'awun 'alal birri wat taqwa, juga dalam sebuah hadis khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya adalah yang bermanfaat untuk manusia. Nah, itulah salah satu motivasi kita itu. Bagaimana intinya dalam kita bergerak tuh harus ada sisi dakwahnya gitu loh. Jadi kan yang namanya dakwah kan harus dengan ilmu kan. Dan mungkin dengan sosial, bagaimana masyarakat yang awam tuh bersimpati dengan kita gitu loh. Kalau insya Allah kalau mereka simpati dengan kita tuh lama-lama tuh ya cinta sendiri loh. Ternyata orang-orang berjenggot tuh baik-baik itu loh. Gak radikal ya. Ini yang kita ingin seperti itu. Gitu. Makanya kan pernah itu ada salah satu keluarga pasien tuh pengen datang ke pondok ngaji, itu awal seperti itu. Masya Allah. Karena apa? Beliau tuh sempat putus asa itu. Putus asa karena apa? Istrinya mengalami kanker usus itu dalam keadaan tergolek lemah, tidak bisa berjalan, hanya bisa berbaring. Kondisinya juga kurus gitu. Pokoknya usahanya gitu lah. Alhamdulillah dapat info ambulan tuh tumbuh kepercayaan gitu. Wah ternyata ada gitu lah. Akhirnya beberapa kali kita antar, tuh mungkin kalau nggak salah tuh ada 5 kali lebih tuh kabar terakhir tuh sudah bisa berjalan. Masya Allah. Kan tatkala ditelepon oleh tim kita tuh apa itu mau kontraktor kan mau naik bis sendiri gitu. Saya udah mulai membaiki kondisinya. Mungkin apa itu memang menganggap sudah mampu, akhirnya pengen naik bis sendiri. Memang mungkin 90% itu yang membutuhkan ambulan itu rata-rata yang penyakit berat itu loh. Penyakit berat. Rata-rata yang nggak bisa jalan, nggak bisa duduk gitu. Makanya mereka butuh ambulan itu. Dan setelah kita terjun di lapangan itu ternyata banyak kasus seperti ini. Banyak sekali. Makanya kan sangat dibutuhkan sekali gitu. Alhamdulillah Allah takdirkan kita dapat ambulan 3 itu kita saling bisa berkoordinasi gitu. Betul. Kalau Pak Aziz, sukanya apa Pak? Tekangan terpasien itu. Ya, saya kira sama seperti yang dijelaskan Pak Hamzah dari awal tadi, barusan tadi, bahwa pada dasarnya kita sesama Muslim terutama ya, itu kan pahala Mas, kita saling menolong tuh. Kan kita sudah dijelaskan bahwa tingkat keimanan yang paling rendah aja menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, sedangkan kita menolong orang, ya pertama kali memang harus kita hadirkan niat yang benar. Niat yang ikhlas karena Allah. Tapi alhamdulillah
setelah saya kira sama seperti Pak Hamzah. Jadi teman-teman yang tergabung dalam tim ambulan RPM ini semuanya bersemangat, alhamdulillah. Saya melihat dari rekan-rekan relawan yang tergabung dalam tim ambulan RPM kita, alhamdulillah kalau ada panggilan tugas itu Mas, mereka malah bersemangat. Saya sendiri walaupun ikut mengantarkan pasien, saya bisa merasakan sendiri betapa mereka itu sangat antusias menolong sesama, bahkan tidak mengenal jam. Ya, kadang itu malam hari jam 1 ada panggilan, Masya Allah, teman-teman itu respon malahan. Memang berat memang bagi, apalagi kita barusan ya saya mundur sebentar juga, bahwa ambulan RPM ini kita dapatkan barusan saja. Jadi sekitar bulan Januari ya Mas ya, kalau nggak salah. Januari itu kita barusan mendapatkan, Januari tahun 2021 ini, walaupun itu belum beroperasional secara penuh ya, waktu itu kan karena misalnya istilahnya kendaraan masih kita sempurnakan ya, segala fasilitasnya, alhamdulillah. Dan setelah itu bulan-bulan berikutnya, alhamdulillah dengan kita publikasi, kita sosialisasi di media sosial, respon dari masyarakat Madiun dan sekitar, mereka sangat senang dengan kehadiran ambulan ini. Sama seperti yang dibilang Pak Hamzah tadi, setelah kita dari musim ini mendapatkan 3 unit ambulan, walaupun dengan organisasi yang berbeda ya, tapi responnya sama. Dan alhamdulillah ketika salah satu mobil unit kita itu on duty, sedang ada tugas keluar kota mengantar pasien, dan pada saat itu juga ada panggilan pasien, kita bisa saling membantu dengan... Mas ada yang di backup ya? Betul, dan itu teman-teman semua sangat senang. Jadi nggak ada yang istilahnya mereka itu, ya maaf ya, gerundel, sedang enak-enak tidur disuruh berangkat, nggak ada. Alhamdulillah mereka karena sangat memang 24 jam ya? Betul, harusnya, alhamdulillah. Anak-anak lihat di tulisan layanan ambulan 24 jam siaga. Betul, Iya, ya. Masya Allah. Ini yang bikin salah satu relawan kita, ya, Masya Allah. Karena kan itu ada 24 jam siaga gitu. Nah, Taib, Masya Allah. Nah, dukanya sekarang, ada nggak dukanya Pak? Ya. Kalau duka itu ya tergantung Mas ya. Namanya kita sudah niat menjadi relawan ya, dukanya dianggap suka aja gitu loh. Dukanya bisa jadi suka. Ya, dianggap kita pergi sama dianggap rela gitu aja. Karena apa ya, memang kita niatkan untuk ibadah gitu. Yang penting kan kita niatkan ikhlas karena Allah tuh insya Allah duka menjadi suka gitu loh. Duka yang suka. Ya, otomatis yang kedua tuh keluarga di rumah mendukung, itu aja yang terpenting tuh. Karena kalau kita tuh riwa-riwi kalau ini keluarga mendukung ya problem juga. Yang penting juga kerelaan dari keluarga ya Pak. Ninggal anak istri gitu kan. Dari sini juga kita juga menghimbau tuh para istri-istri relawan tuh. Iya, Masya Allah. Nggak usah khawatir tuh, insya Allah Allah beri pertolongan gitu. Amin, Insya Allah. Amin, Insya Allah. Kalau Pak Aziz? Ya sebenarnya bersama juga. Sebenarnya kalau masalah duka itu sebenarnya relatif Mas ya. Tapi bagi kita benar, seperti yang dibilang Pak Hamzah. Sebenarnya itu justru nikmat buat kita. Menjadi sebuah nikmat. Memang kita pernah merasakan, terutama yang dari tim RPM ya, ketika kita mengantar pasien kita berobat atau dia kontrol, terutama di luar kota ya, karena mungkin di Madiun rumah sakitnya belum bisa menangani pasien tertentu yang kelasnya berat ya, tanda kutip. Jadi harus ditangani di luar kota, terutama yang paling dekat yang pernah kita antar ke Solo atau ke Surabaya ya. Memang ada pasien kita yang akhirnya meninggal Mas, jadi memang meninggal dunia. Tapi itu sebenarnya yang kita bisa merasakan itu dari keluarga itu, begitu mereka merasakan anggota keluarganya meninggal, kita juga ikut merasakan bersedih situ. Bukan berarti dalam tugas kita itu merasakan dukaan gitu, enggak, tapi dalam arti kita ikut merasakan kesedihan dari berempati keluarga, gitu. betul ya. Jadi bukan karena kita merasa gagal atau enggak, tapi kita bisa ya, dari situ kita bisa menarik hikmahnya. Kenapa justru saya selalu mengimbau kepada teman-teman, jadi ketika kita menjalankan tugas macam gini, kita bisa merasakan hikmahnya. Kadang kita pas kondisi senang gitu ya, nggak ada musibah, kita lagi di rumah berkumpul dengan keluarga, enak. Tapi kalau kita melihat saudara kita sedang berduka, nah itu kan kita bisa mengambil, kita bisa ya
saling berbagi sama teman, bisa menghibur gitu supaya ingat kepada Allah lagi. Masya Allah. Nah, itu Antum tadi cerita pasien meninggal tuh ketika di perjalanan atau gimana, Pak Aziz? Oh enggak, jadi alhamdulillah kita tidak sampai seperti itu, Mas. Jadi ketika pasien meninggal itu sudah kondisi di rumah sakit. Jadi ketika kita mengantar dari Madiun ya, dari kota Madiun sampai ke rumah sakit tujuan yang tempat beliau kontrol atau berobat itu di sana ya qadarullah Allah sudah menetapkan ya sampai di situ umur pasien itu beliau harus meninggal di rumah sakit. Dan, meninggal di rumah sakit. Iya betul, karena memang beberapa pasien kita memang sama seperti Pak Hamzah bilang, sama pasien di RPM rata-rata ya kebanyakan itu hampir 90% tuh bahkan 90% berat semua ya. Iya. Ada yang kanker, ada yang gangguan dari jantung. Mungkin karena orang sepuh ya udah tua terus akhirnya ya memang ada penyakit dalam ya, akhirnya meninggal. Tapi qadarullah tidak pas di dalam kendaraan. Meninggal ada yang di rumah sebelum kita antar, ada yang di rumah sakit. Begitu. Kalau Pak Hamzah, pernah nganter paling jauh kemana, Pak? Kita paling jauh, bukan saya, paling jauh tuh ke Surabaya, jemput pasien ke Surabaya. Tapi ini rencananya kalau nggak salah nanti ke Ciamis nih rencananya. Ciamis? Rencana tuh. Mungkin setelah sebelum Lebaran atau nggak salah mungkin insyaallah. Itu ke Ciamis insyaallah. Kalau Pak Aziz paling jauh? Ini kemarin baru saja Mas di pasien kita yang dari sebenarnya orang Madiun ya kelihatannya. Orang Madiun. Nah, tapi beliau bertugas di Jakarta. Beliau sakit di sana, dirawat di sana. Qadarullah minta pulang ya. Qadarullah kita jemput di rumah sakit. Jadi paling jauh saya kira yang kami jemput pasien itu atau kita antar lagi ke rumah sakit. Jadi istilahnya dari rumah sakit ke rumah sakit itu di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta, ya. Berarti dari Madiun berangkat ke Jakarta jemput pasiennya? Betul. Masya Allah. Ya. Nah, ini ngatur timnya gimana? Kru untuk driver ambulans sama timnya gimana? Kan mobil ada 3 nih, Pak. Iya. Gimana? Gini ya, sebelum kita tuh menggulirkan ambulan tuh pertama kali yang saya pikirkan tuh cari lawan dulu Mas itu. Jadi kan saya kan, alhamdulillah kan kita punya tim, teman-teman punya tim ada 10 orang gitu. Itu satu siap jadi supir ambulan enggak? Siap Pak. Nah setelah ada 5 orang setuju baru kita buka donasi ambulan itu. Itu yang terpenting itu. Karena kalau kita sudah buka ambulan nggak ada supir. Supirnya masalah Bapak. Karena pertama kali jalan, jalan ambulan. Alhamdulillah kita pertama kali itu saya cari supir dulu gitu. Relawan supir dulu. Agar apa? Tatkala kita dapat bantuan dapat panggilan darurat itu langsung aja gitu. Dan alhamdulillah tuh teman-teman tuh gitu. Jadi tatkala kita kan punya grup ya, di grup nanti kan kita share di grup. Apa sih yang budal hari ini? Aku pak gitu. Tapi kalau nggak ada ya tetap saya berangkat gitu loh. Pokoknya saya tuh yang paling akhir ya. Dari sebelum lah. Ada kan terakhir tadi. Masya Allah. Nah, untuk kegiatan operasionalnya ini gimana, Pak? Ini kan yang Anda tahu kan, ini kan gratis, Pak. Iya. Terus yang membackup biaya operasionalnya dari mana sama ini? Nah itu tadi ya, makanya itu pertama kali itu saya malah nggak mikir nanti operasional seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah kan sebelum kita punya ambulan itu kan memang saya kan punya program, punya program sedekah barang bekas itu loh. SBB ya? Sedekah barang bekas. Alhamdulillah sejak Januari sampai sekarang itu mungkin kita sudah mungkin ada 50 trip kalau nggak salah tuh selama itu 50 trip berarti mau perjalanan tuh 50. Mungkin 9% itu dari barang bekas itu. Sedekah barang bekas. Meskipun tentu kita juga mengharap mungkin Bapak Ibu yang ikut pengen dapat amal jariah ya monggo mau bantu donasi. Ini peluang yang luar biasa nih. Pak Fadl, monggo. Kalau semisal dari pemirsa TV kita dan radio kita nih ada yang mau meluangkan hartanya untuk kegiatan operasional dari ambulan ini, itu gimana caranya? Ya bisa datang ke Pondok Nasional atau mungkin bisa menghubungi salah satu relawan RPM atau nasional, monggo bebas ini.
atau mungkin yang paling mudah itu aja lah, punya barang apa di rumah bekas itu nggak dipakai. Kalau saya lagi kalau di sekitar rumah tuh kalau mungkin di mereka ke belakang rumah mungkin di pojok tuh mungguh barang lah itu. Nah itu yang mungkin nggak banyak apa tuh dilupakan itu, mungkin ada panci atau mungkin ada TV rusak mungkin ada gitu loh. Bisa diambil nanti? Bisa itu. Hubunginya kemana? Ini mungkin ada. Kalau untuk barang bekas tuh bisa menghubungi saya. Gitu. Coba nomornya berapa Pak? 0821 4097 9103. Pelan-pelan Pak. Ulangi. 4 digit lah. Coba ulangi lagi. 0821 0821 4097 4097 9103. 9103. Itu khusus untuk barang bekas itu. Barang bekasnya. Tapi ya kalau bisa ya transfer aja Mas. Karena apa relawan kita tuh kebanyakan apa tuh selain relawan ambulan juga relawan barang bekas Mas. Double ya. Dan mereka tuh juga nggak digaji semua gitu. Iya Masya Allah. Mereka juga punya keluarga gitu. Makanya kita juga mengajak teman-teman yang mau bergabung monggo gitu loh. Biar kita tuh ada porsinya tuh untuk keluarga lebih banyak gitu loh. Mungkin makanya sekarang kan yang nganggur sopo ae Buddha gitu. Dan kebanyakan memang kita swasta semua gitu loh. Jadi bos juga jadi kuli gitu. Self employee istilah kerennya gitu. Kan gitu loh. Mau hari ini libur bisa gitu loh. Suka-suka pokoknya Pak ya. Nah, kalau ada yang membutuhkan bantuan jasa dari tim ambulan ini caranya gimana Pak Aziz? Hubunginya ke siapa? Di RPM Madiun di mobil kita ada tertera nomor telepon ya. Jadi ada 2 call center, 2 nomor telepon seluler yang bisa dihubungi. Mau disebutkan atau gimana? Loh iya. Oh gitu ya. Nomornya sebutkan. Nomornya aja ya. Iya, Nggak usah beli namanya orangnya ya. Nggak usah. Off the record ya. Off the record. Yang penting halo RPM lah. Siap kan gitu. Kok nggak disampaikan? Baik. Nomor yang pertama 0856 0856 46 39 46 39 9544. 9544. Ya, itu nomor yang pertama. Nomor yang kedua 081 081 232 232 025 025 737. 737. Nah, kalau untuk biaya operasional sekali jalan itu range-nya berapa sampai berapa Pak untuk mengantar pasien ini? Kalau dari Solo ini, Madiun Solo tuh tolnya tuh kalau PP itu sekitar 160 ya. 160 itu dari tol PP kan. Kalau kita bawa pasien ya otomatis ya kita pinginnya yang tercepat tanpa halangan ya tol itu 160 tolnya. Terus dari bensinnya mungkin sekitar 150 PP gitu. 300-an. Dan jika untuk mensiasati pengeluaran kalau kita hanya mungkin ngedrop aja ya nanti pulangnya kita lewat atas Tamangu lah sambil refreshing gitu. Mampir ngopi itu. Tapi memang bener-bener free atau semisal kalau dari keluarga pasien mau ngasih itu juga boleh ya? Sebenarnya kita tuh free mah, tapi ya kadang yang namanya pasien tuh kadang ya maksa gitu loh. Ini free Bu, nggak apa-apa mah. Kadang ya cuma kadang dilempar gitu, kadang langsung ditaruh di kursi jok gitu. Padahal kita tuh inginnya membantu. Mereka tuh sudah mengalami kesulitan, mungkin dengan sedikit bantuan ini kan bisa meringankan mereka. Tapi ya kadang itu mereka tetap nguncalnya ya, kadang diangkut. Dilempar gitu. Ya memang seperti itu, kenyataan kadang ditinggal aja gitu. Iya. Ya sudah kalau memang seperti itu. Memang katanya juga ini juga Mas untuk kita juga ingin membantu mungkin untuk pasien lainnya gitu. Gitu ya nggak masalah. Tapi tetap intinya kita tuh gratis lah. Memang. Jadi nggak perlu sungkan bagi saudara masyarakat yang mempunyai keluhan nggak ada angkutan ambulan, monggo silahkan hubungi 24 jam pokoknya gitu. 24 jam. Kemanapun Pak ya? Kemanapun gitu. Masya Allah. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Aziz? Ya, saya kira sama seperti yang diungkapkan Pak Hamzah tadi. Saya kira misi utama dari ambulan yang berbasis di Madiun ini, 3 unit ambulan yang kita
miliki ini, bukan saya yang dimiliki ya, Enggak, itu masing-masing punya umat lembaga. ya? Iya Semua betul. punya umat, Pak. Jadi prinsipnya adalah benar-benar basicnya kita dasarkan rasa kemanusiaan. Jadi insya Allah kita gratiskan. Dalam arti gratiskan itu jangan terus kita juga tidak mau biasanya ditanya tarif biasanya Mas. Begitu ya. Mas tarifnya berapa? Pernah kami sendiri mengalami. Harus misalnya kesini gimana Mas? Ya tapi kita tetap komitmen, terutama pasien-pasien yang di Madiun itu kebanyakan selain dia kondisi kesehatannya kan agak berat Mas ya. Dia kebanyakan pasien-pasien itu kurang mampu. Jadi mereka aja pasien yang kita antar itu rata-rata orang kurang mampu. Jadi otomatis untuk berobat aja dia sudah dibantu oleh BPJS pemerintah ya. Pemerintah. Untuk ini ongkos berangkat aja mereka qadarullah nggak mampu jadi. Bingung juga. Jadi Masya Allah. Ya alhamdulillah itu pas dengan komitmen kita. Jadi kita bantu sesuai kemampuan kita. Tapi insya Allah kita gratiskan semua. Insya Allah. Tanpa kecuali orangnya mampu ya, orangnya kaya raya itu memang. Tapi beliau tuh biasanya sudah tahu sendiri. Orang-orang kita memang ada juga pasien yang mampu Mas orangnya. Jadi beliau sendiri itu menanyakan memang, dan beliau ada juga dari inisiatif beliau sendiri itu memberikan. Jadi memang benar yang dibilang Pak Hamzah, ini untuk membantu pasien yang lain. Jadi bukan berarti semacam beliau mengupahi ya, memang beliau berniat untuk juga membantu pasien yang lain, insya Allah. Baik, jadi ini info yang sangat luar biasa buat para pemirsa TV kita sekalian ya. Dan info ini bisa disebarkan mungkin ke kerabat terdekat di keluarganya atau mungkin tetangga yang membutuhkan bantuan dari ambulan. Mau mengantar orang sakit, mengantar jenazah juga bisa ya Pak ya? Insya Allah. Dari rumah ke pemakaman bisa ya? Insya Allah. Ya. Nah itu semua. Jadi mungkin ini atau ada yang pertama kali dari Pak Hamzah buat pemirsa TV kita ini? Ya mungkin ya sekedar mungkin hikmah lah. Tatkala kita tuh sering berhubungan dengan orang kena musibah tuh, kita jadi tahulah mungkin tatkala mungkin saudara semua tatkala tertimpa musibah atau mungkin ternyata di bawah itu masih ada yang lebih tertimpa musibah lagi gitu. Jadi tetap kita semangat menjalani kehidupan gitu. Masya Allah. Insya Allah jika kita semangat, sukses lah dunia akhirat. Amin, insya Allah. Saya juga mendoakan semoga teman-teman dan tim semua yang berkecimpung di kegiatan sosial ini ibadahnya diterima sama Allah SWT. Dan terhitung sebagai pahala jariah juga insya Allah ya. Baik, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya, para pemirsa TV kita dan radio kita sekalian. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan jazakumullah khairan untuk Pak Aziz dan Pak Hamzah. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.